Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah jalla jalaluh. Salawat dan beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Syarhi Akhlaq Hamalatil Quran. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam Abu Bakar Al-Ajurri, akhbarana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, telah mengabarkan kepadaku Abu Muhammad, yaitu Yahya bin Muhammad ibn Sa'id. Akhbarana Al-Husain ibn Al-Hasan Al-Marwazi, telah mengabarkan kepadaku Al-Husain, anaknya Hasan Al-Marwazi. Alhamdulillah, Husain bukan anaknya Hasan di sini, anaknya Pak Indra. Alhamdulillah. Kalau misalnya anak nama bapaknya Husain di sini itu Hasan, jadi rawi. Cuman bedanya adalah Al-Marwazi. Kalau Husain ini bukan Al-Marwazi. Husain ini Alfa apa antum? Antum apa Al-Afa? Al-Minangkabawi, masyaallah. Nah, kita lanjutkan. Haddatsana Ibnu Mubarak, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak. Haddatsana Salim Al-Maki, telah mengabarkanku Salim, yaitu Al-Maki, orang Mekah. Anil Hasan, yaitu dari Al-Hasan. Dari Al-Hasan di sini siapa? Al-Hasan. Al-Hasan siapa? Al-Basri rahimahullahu taala. Qala, ia berkata, man ahabba ayya'lama ma huwa falya'rid nafsahu 'alal Qur'an. Barang siapa yang ingin mengetahui ma huwa, posisinya di mana, falya'rid nafsahu 'alal Qur'an, maka hendaklah dia mensejajarkan atau menimbang dirinya itu dengan Al-Qur'an. Kata Syekh Abdul Razak di sini, man ahabba ayya'lama mahu, maksudnya adalah mahadduhu minal iman. Seberapa besar atau seberapa kuat, seberapa tinggi kadar keimanan seseorang, itu tolak ukurnya adalah Al-Qur'an. Maka ketika seseorang ngaku beriman, saya beriman, kita falyu'rid, maka kita hadapkan, kita timbang diri kita ini dengan Al-Qur'an. Apakah ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kita mentaati, kita melaksanakannya atau tidak? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa idza quri'al Qur'anu fa ansitu lahu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka fa'ansitu, hendaklah engkau diam. Artinya ketika dibacakan Al-Qur'an itu diam, bukan malah ngobrol. Dan sebagian orang tidak tepat, ketika dibacakan Al-Qur'an malah disahuti. Sebagian orang ketika dibacakan Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, diam kan pembaca. Kemudian yang mendengarkan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah gitu. Padahal itu tidak tepat.
Harusnya ketika dibacakan Al-Quran kita fa'ansitu, diam, simak, dengarkan dan tadabburi, bukan malah disahuti. Maka ini tidak tepat. Maka kita timbang diri kita ini dengan Al-Quran. Apakah tindak tanduk kita, perilaku kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran atau belum? Karena ini seseorang akan mengetahui kadar keimanannya terhadap Al-Quran itu seperti apa. Maka jangan sampai ketika dibacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala kita malah berpaling. Sebagaimana orang kafir Quraisy, mereka ketika dibacakan Al-Quran mereka berpaling. Seperti kisah dalam surat An-Najm, semua orang saat itu sujud mengakui, Masya Allah. Tiba-tiba ada orang laknatullah alaih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat beliau. Itu kalau tidak salah yang tidak sujud itu Abu Jahal kalau tidak salah itu Abu Jahal yang enggak sujud. Saat itu ada Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah itu sesepuhnya orang kafir Quraisy, orang yang paling dihormati dari segi nasab, dari segi harta, dari segi kedudukan, dari segi apa? Orang paling dihormati. Salah satu anaknya adalah Khalid bin Walid. Makanya Khalid ibnu Al-Walid. Nah, bapaknya Al-Walid bin Mughirah saat itu sujud. Dilihat oleh Abu Jahal. Sadar kamu. Ini adalah orang yang biasa kita katakan sebagai penyihir, dukun dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Maka saat itu mereka berpaling. Padahal mereka tahu Nabi Muhammad SAW dalam kisah An-Najm, mereka tahu betul apa yang bisa membuat mereka itu sujud bukan karena sihir. Mereka sendiri bukan pula syair, karena mereka tahu syair itu seperti apa. Syair itu tektokannya itu di mana kan tahu mereka. Seninya di mana. Begitu juga ini bukan penyihir, karena mereka tahu penyihir itu seperti apa. Maka mereka berpaling, padahal mereka menyadari bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah dan mereka sendiri yang menggelari Al-Amin. Maka jangan sampai kita seperti sikapnya seperti orang kafir Quraisy, ngaku saya percaya tapi hakikatnya mereka mengingkari. Wa ma qadruhu minad-din. Begitu juga kadar keimanannya dari agama ini ditimbang dengan Al-Qur'an. Wa ma makanatuhu. Begitu juga seberapa tinggi kedudukan Al-Qur'an di hati kita. Wa ma manzilatuhu, dan manzilah kedudukannya, keagungannya. Wa ma sya'nuhu falyu'lid nafsahu 'alal Qur'an. Maka hendaklah seseorang ketika ingin mengetahui kadar keimanannya, kadar pengagungannya, kadar takdimnya terhadap Al-Quran, seberapa kuat keimanannya dan seberapa tinggi kelak kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita timbang dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menimbang seberapa tinggi, seberapa mulia kedudukan seseorang. Famin khilali aldihi nafsahu alal Qur'ani ya'rifu manhu. Maka ketika seseorang dia menimbang kedudukannya, ingin mengetahui kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza wajada nafsahu aminan bil Qur'an, maka ketika ia mendapati dirinya dia adalah seseorang yang mengamalkan Al-Qur'an, wa muwafiqan lima fil Qur'an, dan perilakunya, ibadahnya, tindakannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an, falyahmadillah ala fadlihi alaihi. Maka hendaklah seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya.
Maka begitu pula antum hendaklah selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di luar sana banyak orang itu pengen menghafal Al-Qur'an, tapi tidak mendapatkan tempat yang bisa dia memfokuskan untuk menghafal Al-Qur'an. Ada tempat yang bagus, nyaman, enak tempatnya. Tapi banyak di antara mereka yang ketika hendak masuk terbendul dengan biaya. Banyak seperti itu. Maka antum falyahmadillah, hendaklah antum sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala. Antum puji Allah Subhanahu wa taala karena antum orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak orang itu tahu. Karena anggapan mereka kalau belajar lembaga pendidikan yang belabel sunnah pasti mahal. Maka akhirnya ada orang yang sebelum sampai fase udahlah menghafal Al-Quran yang bagus lembaga sunnah yang belabel sunnah mahal, yaudah nggak usah. Akhirnya sudah gugur sebelum berjuang. Ada orang yang sudah berjuang ketika di tengah perjalanan ternyata terbentur biaya mahal ternyata. Ada lembaga pendidikan bagus, masya Allah, tabarakallah, ternyata mahal. Sebulannya itu SPP-nya 2 juta. Mahal. Makanannya wallahu ta'ala alam, karena sedang perintisan. Tapi ya secara fasilitas ya 2 juta harusnya bagus. Ada orang yang terbentur biaya, ada orang yang terbentur kemampuan dan informasi lain sebagainya. Itu hendaklah bersyukur kepada Allah. Tidak banyak orang yang demikian. Maka bentuk syukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan sebaik mungkin. Karena kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Belum tentu antum kesempatan datang 2 kali. Bahkan ada sebagian kakak kelas antum itu di sini, kemudian dia pindah ke pondok, jadi sudah lulus dulu ketika di sini tanya, antum sah ini mau kemana? Ke ini, Ustaz. Kenapa? Ini anak mau fokus ngafal Al-Quran, ini tempatnya bagus dan sebagainya. Masya Allah, dengan ya penilaian yang positif, dan kami tahu juga lembaganya bagus, pengampu hafalannya dan lain sebagainya, fasilitasnya juga menunjang. Belum ada 1 tahun itu ya Ustaz, saya boleh enggak Ustaz, saya tak balik ke Al-Fatah gitu. Bahkan orang tuanya WA, Ustaz, ini kemarin kan adiknya Ustaz, sekarang kakaknya, boleh enggak? Nanti alhamdulillah. Ya tidak bisa kita tengah perjalanan, pertama kita tengah perjalanan tidak bisa menerima santri. Bahkan kemarin ada santri yang mau daftar Ustaz, saya pengen datang langsung tes, kalau keterima langsung di sini. Tidak bisa Pak, penerimaannya masih tahun depan KPM-nya. Ustaz, inilah satu aja Ustaz, satu aja. Ini beliau ini sudah hafalnya sekian, sudah selesai 30 juz dengan banyak, dengan ya rayuan gitu. Cuman keputusan kita tidak bisa, tengah jalan tidak bisa menerima. Kalau antum nggak percaya Ustaz, antum boleh tes langsung Ustaz hafalannya. Bahkan ini sudah ada ijazahnya. Tidak ada ijazahnya, selesai syahadahnya 30 juz. Ini dulu belajar sama Syekh Fulan Ustaz, sempat ambil qiraah gitu. Cuma tidak selesai Ustaz. Tidak bisa. Tengah perjalanan tidak bisa. Keputusan kita sudah final. 2 tahun. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagai kakak kelas antum pengen balik ke sini. Bahkan ada orang tua yang pengen kemarin adiknya sekarang kakaknya. Bahkan kakaknya, Ustaz, ini kakaknya lebih pintar dibanding adiknya Ustaz. Ya alhamdulillah adiknya juga hafalannya cukup bagus di sini. Ini lebih jauh lebih bagus Ustaz. Enggak. Ya.
Ini cerita-cerita seperti ini anak sampaikan ke antum tuh biar antum ketika antum kendor semangatnya semangat lagi. Tidak banyak lembaga seperti ini. Kedua, tidak banyak juga lembaga pendidikan yang gratis. Lembaga pendidikan yang gratis secara orang kalau lembaga kan seringnya dinilai itu kan selain kurikulum ya, kalau kurikulum kita jauh dibanding lembaga-lembaga yang lain, kita akui itu. Tapi biasanya pertimbangan kedua, kalau kurikulum kurang setidaknya apa? Fasilitas makanan, gizi dan lain sebagainya itu cukupi. Insya Allah. Maka ketika antum bersyukur, manfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan jangan lupa juga antum doakan kepada orang-orang yang sudah mengusahakan untuk berdirinya, untuk berlangsungnya lembaga ini. Kita doakan mereka agar mereka istiqomah, agar mereka ikhlas, agar apa yang sudah mereka keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membangun lembaga pendidikan bagi yang gratis itu bukan cuma butuh perjuangan, berdarah-darah. Tidak banyak orang yang akhirnya bisa istiqomah. Ada lembaga pendidikan itu sudah kekeh, pokoknya saya yang biayain, nggak mau dari luar. Orang kaya raya, masya Allah, tabarakallah. Sampai akhirnya di satu titik beliau sakit. Nah, beliau sakit karena beliau sementara sakit, akhirnya yang menggantikan adalah anak-anaknya untuk sementara waktu. Nah, ketika anak-anaknya disodorkan, ini Pak, biaya pendidikannya seperti ini, sekian, rinciannya sekian. Ini kisah nyata ya. Rinciannya sekian. Lihat apa kata anaknya. Jadi bapak saya itu selama ini bunuh diri ya. Sudah sekitar 10 tahun bunuh diri. Kenapa? Biaya pendidikannya mahal, operasionalnya mahal. Karena beliau, sang ayah itu memang komitmen gratis 100%. Bahkan saat itu santri-santri itu ada uang sakunya gitu setiap bulan. Ya walaupun tidak seberapa ya. Kalau di sini alhamdulillah qadarullah belum ya. Tapi ini kalau tidak salah itu sekitar 100 ribu setiap bulan, setiap santri. Itu tahun 2010-an. Tahun lembaga tersebut berdiri sejak tahun 2008 gratis sampai tahun 2000 sekitar 2018 atau berapa, sekitar 10 tahun. Akhirnya udah, karena yang megang itu adalah anaknya, ya bapaknya tetap komitmen. Enggak, sempat ada keributan antara ayah dan anak. Enggak, bapak tetap fokus pengen ini gratis. Tapi Pak, mau sampai kapan kita bunuh diri? Ini biayanya banyak. Akhirnya menggait salah satu lembaga donatur, lembaga sosial gitu untuk pendanaan. Awalnya seperti itu, lambat laun pondok tersebut berbayar. Saya kurang tahu SPP-nya per bulannya berapa, kurang tahu. Tapi jelas berbayar sekarang. Karena apa? Itu untuk menjaga keikhlasan, keistiqomahan itu berat. Karena membangun lembaga pendidikan seperti ini, rumah tahfidz itu memang berdarah-darah. Dan bisa dikatakan bunuh diri. Maka dulu ketika awal kami diamanahi, saya katakan saya pengen lihat berapa pembiayaannya. Karena rincian saya sudah coret-coret. Dengan santri sekian, biayanya sekian. Sanggup enggak? Udah Ustaz, pokoknya antum enggak usah tahu, itu urusan kita. Antum cuma bagian fokus kurikulum, ngajar, motivasi dan lain sebagainya.
Karena memang kenapa? Karena ayah kami itu punya lembaga pendidikan, pondok tahfidz. Dan sejak kecil kami sering dilibatkan secara tidak langsung. Jadi kalau pendanaan, pembiayaan itu tahu berapa? Bunuh diri. Enggak, antum bersyukur ya antum doakan untuk orang yang punya andil itu. Dan jangan sampai antum menjadi orang yang nggak tahu rasa terima kasih. Kemudian antum ketika di sini belajarnya malas-malasan, nggak semangat. Ya namanya malas, futur, kadang kayaknya saya kurang butuh motivasi. Itu wajar, normal. Setiap orang itu mengalaminya gitu. Setiap orang mengalaminya. Semua orang. Karena tidak mungkin setan itu mau lepas tangan. Ini ada orang pengen belajar Al-Quran, memahaminya, paham Al-Quran, menjadi ahlullah wa khosotuhu, kemudian udahlah itu biarin aja. Ini nggak mungkin, setan nggak mungkin senang lihat orang-orang seperti itu, nggak mungkin senang, pasti berusaha. Dan terkadang digambarkan, datang di hadapan kita ini gambar-gambar yang enak. Kalau dulu saya nggak ke Al-Fatah, saya ke ini enak. Enggak, tetap sama aja. Kurang lebih sama. Dan kami pribadi ingat penyesalan teman seangkatan kami dulu ketika di pondok. Dulu ketika di pondok sering, ngapain sih saya mondok? Memang mondok bukan karena keinginan dia, tapi karena keinginan orang tua. Dia sering ketika di kamar, saya mondok, saya pokoknya habis ini saya mau keluar, saya mau ini, saya mau jadi ini. Sudah tahdid dia, sudah bikin susun rencana. Saya ini habis ini. Paling enggak saya selesaikan aja SMP-nya, saya SMP nanti saya ke SMA ini, nih saya sekian, nanti masuk fakultas ini, kuliah di ini. Waktu kuliah di waktu itu kalau tidak salah saya pengen kuliah di UGM, masuk ke Jerman, ambil spesialis apa, pengen jadi dokter. Pertanyaannya sekarang, jadi dokter enggak? Bahkan kabar terakhir yang kami dengar ketika di SMA malah trouble. Cerdas orang yang masya Allah, tabarakallah, cerdas, pinter. Bahkan pernah ketika tidur itu ngigonya apa? Murojaah, hafalan Al-Quran sama hafalan matan. Kemudian kita sekamar. Ini masya Allah, cerdas, ini pinter. Semangat sekali belajar. Tapi itu karena ya bukan karena keinginan dia, keinginan orang tuanya, tapi ya selesaikanlah, pokoknya saya selesaikan. Dan ketika di kamar sering belajar pelajaran umum, sedangkan kita tahu biasanya di pondok pelajaran umum itu sedikit. Semangat karena apa? Pengen menggapai cita-citanya. Dokter nggak tembus, akhirnya katanya mau jadi apa gitu, masuk fakultas hukum atau apa. Anak kurang paham, gagal juga. Dan terakhir dia nyesel, kenapa saya dulu keluar dari pondok. Setidaknya kalau saya pun gagal, setidaknya kalaupun saya gagal ya nggak jadi dokter, nggak jadi ini, saya paham agama. Itu lebih baik gitu loh. Setidaknya saya dalil itu tahu. Sekarang hafalan Quran hilang semua, matan hilang. Padahal itu masya Allah, tabarakallah, itu kalau ngapal cepat, cerdas memang. Bahkan ketika jalan itu sambil murojaah, jalan mau ke masjid murojaah, hafal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ta'ala. Masyaallah, tabarakallah. Itu kawan kami satu angkatan dulu ketika di pondok. Ya karena setan itu demikian, setan itu enggak mungkin menginginkan orang itu menjadi ahlullah wa khassatuh. Pasti berusaha. Sampai mana kita tadi? Wa haddatsana Abu Muhammad aidan, dan diriwayatkan dari Abu Muhammad juga, haddatsana Al-Husain, diriwayatkan dari Husain, qala haddatsana Abdullah qala haddatsana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman an Atha wa Qais ibnu Sa'ad an Mujahid fi qoulihi ta'ala, diriwayatkan dari Mujahid. Siapa ini Mujahid?
Mujahid ini adalah salah satu ahli tafsir, yaitu Imam Mujahid ibnu Jabr rahimahullahu taala, murid dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang digelari dengan Habrul Quran, yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibnu Abbas ini, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Dan Imam Mujahid ini salah satu murid seniornya. Dan bisa dikatakan Imam Mujahid ini adalah Abdullah bin Abbas kedua. Karena saking mulazamahnya beliau senantiasa mengikuti dimanapun sahabat Abdullah bin Abbas itu berada. Ia berkata, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu dia membacanya haqqa tilawatihi, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Syekh Abdul Razak berkata, fassara Mujahid rahimahullahu taala at-tilawata bil amal. Imam Mujahid menafsirkan tilawah itu dengan amal. Maka yatlunahu, dia mengamalkannya haqqa amalihi, dia mengamalkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu hadzal makna, dan diriwayatkan juga dari Imam Ikrimah rahimahullahu taala, qala fi qoulihi, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yatlunahu haqqa tilawatihi yattabi'unahu haqqa tibaihi. Dia mengikuti. Ada yang mengikuti petunjuk. Sebagaimana seseorang yang mengikuti, ya dia ketika dia mengikuti misalnya jalan atau mengikuti arah, ya dia ikuti arahnya. Kalau arah kanan ya ikut ke kanan, kalau arah ke kiri ikut ke kiri. Kalau dia mengikuti sebagaimana sahabat seperti Abdullah ibnu Umar, itu beliau biasa mengikuti Rasulullah SAW. Jadi beliau mengikutinya itu sampai telapak kakinya Rasulullah itu lewat mana diikutin. Kalau misalnya kakinya agak kalau bahasa Jawanya agak mencing ke kanan, mencing ke kiri, agak ke kanan ke kiri diikutin. Sampai posisi duduknya dan lain sebagainya itu diikuti oleh Abdullah ibnu Umar. Maka riwayat hadis Abdullah ibnu Umar ini salah satu riwayat hadis yang paling kuat, paling tinggi dalam sanad. Karena Abdullah ibnu Umar ketika mengikuti Rasulullah SAW itu benar-benar detail. Sampai Rasulullah jalan, itu misalnya lewat jalan ya, lewat di pasir gitu, dicari. Oh ini kakinya ini, oh ini telapaknya ini diikutin. Saking inginnya mengikuti Rasulullah SAW. Maka namanya yattabi'una haqqa tibaihi, yang mengikuti. Ikuti Al-Quran. Al-Quran pengennya bagaimana? Ikuti. Maka ketika kita di hadapan Al-Quran, sudah tidak kita perlukan lagi kecerdasan kita. Karena kecerdasan kita dibandingkan Al-Quran itu sudah tidak bisa, sudah tidak dikompromikan. Al-Quran tetap harus, walaupun kok secara logika enggak masuk akal ya, tapi teorinya itu seperti ini. Tinggalkan teori. Al-Quran itu fakta, bukan teori lagi. Kalau kita ingin beruntung hidup di dunia, demikian. Kalau kita ingin mengikuti Al-Quran, demikian. Kalau kita mengaku bahwasanya kita seorang mukmin, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ikuti Al-Quran. Kan tidak mungkin saya percaya, misalnya saya percaya Pak Tejo itu orang jujur, saya percaya sama Pak Tejo. Suatu ketika Pak Tejo mengucapkan suatu kalimat, terus kemudian kita selisihi perintahnya, kita menghormati Pak Tejo, kita menghormati, kita respect kepada seseorang. Ya, salah satu bentuk kita menghormati ya kita mengikuti apa yang diucapkan. Sebagaimana kita hormat kepada ayah kita, atau kita menaruh hormat kepada kakak kita, ketika kakak kita mengatakan sesuatu, ya kita iya betul, iya kita dengarkan, kita simak gitu. Itu menghormati.
Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Artinya apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Rasulullah SAW saja ketika mengucapkan sesuatu, wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah berdusta. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Qala idza tabi'aha famin ma'anit tilawati aidan al-ittiba. Maka oleh karena itu kita bisa tahu bahwasanya di antara makna tilawah adalah ittiba. Fa qauluhu ta'ala yatlunahu haqqa tilawatihi ya'maluna bihi wa yattabi'unaha. Maka oleh karena itu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yatlunahu haqqa tilawatihi, yaitu ia mengamalkannya dan mengikuti apa yang diperintahkan, mengikuti apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an. Wa ma'lumun annal ittiba yasbiquhul amrani. Dan ketika seseorang hendak mengikuti sesuatu, maka harus ada dua hal pada dirinya. Al-awwal al-qiraah. Pertama baca. Yang kedua tadabbulul Qur'an. Maka ketika seseorang ingin dikatakan dia mengikuti Al-Qur'an, ya yang pertama harus ada pada dirinya, baca. Artinya dia membaca Al-Qur'an. Tidak mungkin seseorang bisa mengikuti sebuah perintah atau sebuah anjuran, sebuah arahan, dia tidak baca. Misalnya datang surat kepada kita, arahan dari misalnya Pak Presiden. Kamu siap untuk mengikuti arahannya? Siap. Benar kamu siap gitu. Sudah kamu baca? Belum. Bagaimana mau mengikuti arahannya kalau belum dibaca? Tidak tahu, ternyata arahannya PNS boleh nikah 2 kali gitu, boleh poligami. Bisa. Tapi kan PNS nggak boleh poligami. Siapa tahu gitu. Atau misalnya arahannya, kamu siap mengikuti arahan Presiden? Siap gitu. Ternyata pegawai negerinya ini punya istri 2 gitu. Ya sudah, kamu ceraikan istri saya. Loh, nggak bisa, istri saya baik-baik, kenapa saya ceraikan? Lah katanya kamu mengikuti arahan dari pemerintah gitu. Ya saya siap mengikuti arahan pemerintah. Ya sudah, ceraikan. Loh mana? Loh, kamu sudah baca apa belum sih arahannya? Oh belum, pantesan. Maka harus dibaca. Orang kalau mengikuti arahan harus dibaca. Tidak mungkin seseorang mengikuti arahan sebelum membacanya. Kemudian tadabbur, kemudian merenungi. Setelah membaca direnungi. Oh ini maksudnya bagaimana arahannya? Arahannya seperti apa? Oh arahannya seperti ini. Faida hasalatil qiraah wa hasalat tadabbur asmara biidnillahi al-amal wal imtisalil Qur'anil Karim. Maka ketika seseorang dia sudah membaca, dia sudah mentadaburi, dia sudah merenunginya, maka akan membuahkan pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala al-amal. Dia bisa mengamalkannya. Wal imtisal, dan dia bisa mengikuti, dan dia bisa mencontoh terhadap Al-Qur'an tersebut, petunjuk Al-Qur'an, arahan Al-Qur'an, dia bisa mengikutinya. Dia bisa mengikutinya, dia bisa mencontohnya, dia bisa mengamalkannya. Fal amalu bil Qur'an yu'addu tilawatan lil Qur'an. Maka mengamalkan Al-Qur'an itu masuk dalam kandungan membacanya. Karena membaca Al-Qur'an yang diinginkan dari pembaca di Al-Qur'an itu dibaca adalah diamalkan. Sebagaimana kemarin perkataan Imam Hasan Al-Basri, membaca, yang dimaksud membaca, himbauan Al-Quran untuk membaca Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi diamalkan. Idza shallaita fasalatuka tilawatun lil Quran. Maka begitu juga ketika engkau salat, fasalatuka, maka salatmu itu sama saja ketika engkau membaca Al-Quran. Wa idza sumta fasiyamuka tilawatun lil Quran. Begitu juga ketika engkau berpuasa, maka puasamu itu sebagai wujud engkau membaca Al-Quran.
Begitu juga ketika engkau haji, melaksanakan ibadah haji, engkau melaksanakan umrah, maka hajimu dan umrahmu itu sebagai bentuk pengamalan dari engkau membaca Al-Quran. Wa idza tasaddaqta, begitu juga ketika engkau bersedekah, dan ketika engkau berbakti kepada orang tuamu, dan ketika engkau menyambung tali silaturahim, begitu juga ketika engkau jujur, kullu hada yu'addu tilawatan lil Qur'an. Maka ini semuanya termasuk dari baca Al-Qur'an. Maka orang yang baca Al-Qur'an ya dia jujur. Dia melaksanakan perintah Allah, ya salat, ya puasa, ya bayar zakat, ya haji. Bukan seseorang ketika membaca Al-Qur'an ya sekedar Al-Qur'an itu dibaca tapi tidak diamalkan. Enggak apa-apa. Saya enggak sholat, yang penting saya baca Al-Quran. Yang penting itu sholatnya. Karena ketika engkau sholat, minimal engkau baca Al-Quran. Dan di sisi yang lain, sholatmu itu adalah bentuk perwujudan engkau mengamalkan isi Al-Quran. Falaysat tilawatu mujarradatil qiraati li hurufihi. Maka membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membacanya, membaca huruf-hurufnya, dan begitu juga bukan hanya sekedar faham terhadap kandungan isi dan maknanya, bal aidan al-amalu bil Qur'an, maka juga termasuk pengamalan Al-Qur'an tersebut. Fal amalu bil Qur'an yu'addu tilawatan lil Qur'an. Maka ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka ketika engkau mengamalkan Al-Qur'an, isi kandungan Al-Qur'an itu adalah pokok inti dari engkau membacanya. Kemudian kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, akhbarana Abu Abdullah, diriwayatkan dari Abu Abdullah Ahmad ibnul Hasan ibnu Abdul Jabbar As-Sufi, qala haddatsana Syuja' ibnu Mahlad, qala haddatsana Abu Muawiyah ad-Dharir, qala haddatsana Abdur Rabbih ibnu Aiman. Diriwayatkan dari Abdur Rabbih ibnu Aiman. Ini Abdur Rabbih boleh seseorang menamakan dengan Abdur Rabbih, hambanya Tuhannya. Artinya hamba dari Tuhan yang seorang hamba itu sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Abdur Rabbih ibnu Aiman bin Aiman an Atha qala innamal Qur'anu ibarun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu ibarun. Apa kata Syekh Abdul Razak? Innamal Qur'anu ibarun, maksudnya adalah fihi mawaid. Di dalam Al-Qur'an tersebut tuh ada mawaid. Apa itu mawaid? Peringatan, wa ibar, dan peringatan, wa ibar dan ibrah. Fihi ma ya'tabiru bihil mu'tabir, yang mana ibrah tersebut itu bisa diambil, bisa dipahami bagi setiap orang yang mengambil ibrah, wa yatta'id bihil mutta'id, dan bisa menjadi peringatan bagi orang yang mengambil peringatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah umat terdahulu itu ibratun, sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Karena umat-umat terdahulu sudah banyak Allah Subhanahu wa taala kisahkan. Dan ini sekaligus sebagai jawaban kenapa di dalam Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah. Salah satu faedahnya apa? Dengan kisah orang itu lebih mudah untuk mencontohnya. Dengan kisah pula seseorang itu lebih mudah untuk mengambil ibrah, pelajaran. Ada kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan angin yang kencang, dengan suara yang kencang. Ada juga suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan bumi dibolak-balikkan, dengan banjir bandang. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala binasakan karena mereka suka berdusta. Ada suatu kaum juga mereka Allah binasakan karena mereka curang dalam hal menimbang. Sehingga seseorang akan
akan mudah untuk mengambil pelajaran. Oh, ada suatu kaum Allah Subhanahu wa taala binasakan karena suka berdusta. Maka ketika seseorang mau berbohong, berdusta, wah jangan-jangan ini saya nanti kena azab. Ada orang yang enggak jujur ketika menimbang, hati-hati. Ada orang yang suka curang, ada orang yang suka berdusta, ada orang yang suka berkhianat. Ada juga suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi mereka kehinaan dan kekalahan gara-gara menyisi perintah nabinya. Sedangkan perintah tersebut secara akal sehat, secara nalar, secara logika, ketika kaum tersebut itu menyisihannya, enggak salah. Sesaat itu enggak salah, seperti kisah perang Uhud, enggak salah. Karena apa? Di bawah sudah enggak ada musuh. Sudah enggak ada musuh sama sekali. Sudah kosong melompong. Sedangkan ada kawan-kawan yang masih berdiri di Bukit Rumat. Sedangkan yang turun enggak sebagiannya. Artinya yang bagian atas ini kan sebagai backup untuk orang yang turun ke bawah. Sehingga kalau ada musuh tiba-tiba datang, setidaknya yang atas ini bisa membackup orang yang tiba-tiba musuh yang tiba-tiba menyerang kaum muslimin. Tapi apa yang terjadi? Ya secara logika loh, secara logika manusia. Enggak salah saya turun, musuh sudah enggak ada semua, sedangkan di atas ada backup. Jadi aman. Tapi apa? Ternyata dampaknya itulah yang akhirnya menjadi kekalahan satu-satunya kaum muslimin. Padahal sepele, secara logika sepele. Tapi apa? Itulah pentingnya seseorang senantiasa mengikuti perintah Rasulullah SAW. Walaupun secara logika, secara akal sehat manusia nggak masuk akal. Bertentangan dengan logika. Bisa saja, kan sangat bisa kan? Nah itu kan Rasulullah SAW kan memerintahkan jangan turun. Ya kalau jangan turun kalau ada musuhnya. Ini kan nggak ada musuhnya. Hawa nafsu senantiasa mengikuti. Maka ternyata yang terjadi apa? Kekalahan. Maka jangan pernah kita sekali-kali kita ini mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti pola pikir kita di hadapan Al-Quran, di hadapan sabda Nabi. Tinggalkan kecerdasan kita ketika kecerdasan kita ini berbenturan dengan Al-Quran dan sabda Nabi. Walakin al-i'tibar bi'ibaril Qur'an wal i'tiad bi mawa'idihi la yatahayya'u likulli ahadin wa la yahsul likulli ahadin wa innama yahsul liman waffaqahu Allah li husni tadabburi al-Qur'ani inda tilawatihi wa inda sima'ihi. Adapun i'tibar, seseorang bisa mengambil pelajaran dengan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan peringatan-peringatan la yatahayya likulli ahadin. Itu tidak setiap orang itu mampu, tidak setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Wa inna ma yahsulu liman waffaqahu Allah, dan mentadabbur Al-Qur'an hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang Allah beri taufik. Sehingga dia bisa mentadabburinya, dia bisa merenunginya, bisa mengambil pelajaran ketika dia membacanya atau ketika dia mendengarkannya. Wakilah, kata Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, wa qabla an adhkura akhlak ahli Al-Quran, dan sebelum aku menyebutkan akhlak-akhlak apa saja yang selayaknya dimiliki oleh para penghafal Al-Quran, wa ma yanbaghi lahum ayyata'addabu bihi, dan adab-adab apa yang harus ada pada setiap penghafal Al-Quran, setiap santri, setiap penuntut ilmu, adhkuru fadlal hamalatil Qur'ani liyarghabu fi tilawatihi. Maka aku di sini perlu menyebutkan keutamaan seorang santri
keutamaan seorang penghafal Al-Quran agar seseorang itu semangat untuk membaca, merenungi dan mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Wattawaddu liman ta'allamu minhu aw 'allamahu, dan hendaklah dia tawadhu. Apa itu tawadhu? Dia rendah hati. Liman ta'allamu, kepada orang yang mengajarkannya. Karena terkadang orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada kita, tidak jarang orang tersebut itu lebih rendah kedudukannya dibanding kita. Ada sebagian ulama dari golongan budak. Mungkin ada seseorang yang secara kedudukan di mata masyarakat kita lebih mulia dibanding orang tersebut. Karena ada sejarah-sejarah ada sebagian ulama itu ada yang seperti Imam Al-Baji dari madhab Maliki. Beliau kalau zaman sekarang ya seperti Pak Satpam, tugasnya jaga malam, tapi ulama. Maka kita perlu rendahkan hati kita di hadapan orang yang mengajarkan Al-Quran. Karena apa yang mereka ajarkan adalah ilmu. Apa yang mereka ajarkan adalah kalam Allah. Apa yang mereka ajarkan adalah firman Allah. Sebagaimana seorang atasan, dia menurunkan titahnya kepada bawahannya, kepada ajudannya. Tolong surat ini disampaikan ke bawahan saya. Misalnya Presiden Pak Bobowo mengutus ajudannya. Misalnya Pak Teddy diutus ke salah satu gubernur di Indonesia. Pak, saya diutus oleh Pak Prabowo untuk menyampaikan pesan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia bla 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 begini dan begitu. Nah, kebetulan misalnya Mayor Teddy ini dulu adalah bawahan gubernur tersebut. Siapa kamu? Dia mau. Karena apa? Normalnya walaupun Mayor Teddy misalnya dulu mantan bawahannya, sekarang dia atasannya. Karena apa? Menyampaikan mandat langsung dari presiden. Harus dihormati. Kalau misalnya kita tidak menghormati utusannya, maka sama saja kita tidak menghormati siapa yang mengutus. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman hakikah, bukan perlu ditakwil, bukan perlu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an. Maka perlu kita ketika membaca Al-Qur'an kemudian kita tidak mengikutinya. Jangan-jangan ada masalah pada diri kita. Au 'allamahu, atau orang yang ta'allamu, orang yang mengajarkan atau orang yang sedang belajar. Yakni baina yaday dzikri ahlakihim adkarun syai'an minan nususi wal adillati fi fadhi hamalatil Qur'an. Dan insyaallah Imam Al-Ajuri akan menyebutkan adab-adab yang syarat dengan dalil-dalil nas-nas dari Al-Qur'an dan hadis tentang keutamaan penghafal Al-Qur'an, tahfizan lihumam sebagai bentuk motivasi ketika seseorang itu semangatnya mulai luntur, wa taqwiyatan lirraqbati fi tilawatil Qur'an, dan sebagai penyemangat agar seseorang itu semangat untuk senantiasa membaca Al-Qur'an, wal amal bihi, dan mengamalkannya, wa tawadhu liman ta'allamu minhu aw 'allamahu, dan dia rendah hati kepada orang yang dia ajarkan dan orang yang dia diajarkan ilmu tersebut. Orang yang mengajarkan kepada dirinya atau ketika dia mengajarkannya kepada orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita bisa masuk ke bab baru, yaitu bab fadlu hamalatil Quran, bab keutamaan para penghafal Al-Quran, atau bab keutamaan para santri. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan antum persiapan untuk sholat Jumat.